Halo desainer, jumpa lagi di channel saya, channel Bayu Desain. Nah, di video ini aku bakalan share ke teman-teman tentang sesuatu hal yang masih viral ya sampai saat ini, terutama di kalangan para desainer ya, desainer grafis, dan di komunitas desain grafis di Facebook ataupun di Twitter ataupun yang lainnya ya. Karena kasus ini masih ramai diperbincangkan dan masih banyak sekali request dari teman-teman desainer yang meminta video ini ditayangkan ya. Nah, karena video ini sempat viral, makanya saya buatkan videonya. Nah, biar teman-teman jelas dan tahu apa sebenarnya yang terjadi ya. Oke, apa yang akan saya bahas? Simak terus tutorial dari saya dan jangan kemana-mana. Oke teman-teman, di sini aku bakalan ngasih tahu ke teman-teman semua bahwa ada beberapa satu kasus yang kemarin sempat viral di media sosial ya, tentang harga desain ya. Semoga video ini bisa menambah penjelasan atau ini kebetulan saya sudah mempunyai screenshot fotonya yang saya ambil dari salah satu komunitas desain di Facebook ya. Oke, langsung saja kita mulai. Ini saya sudah mempunyai gambarnya, bentar. Nah, ini ada screenshotnya. Ini buka dulu, oke. Nah, ini teman-teman saya bacakan ya. Ini ceritanya ada seorang klien dari luar lah. Dia ingin membuatkan desain kepada desainer ya. Nah, isi chatnya itu kira-kira seperti ini. Yang pertama itu si klien ngomong begini ke desainernya, "Iyo, desain simpel aja sih, gak usah rame, flat gitu." Mungkin dia mau ini ya, bikin tentang flat desain atau flat ilustrasi ya. Kemudian si klien ngomong lagi, "Sama tolong ilustrasi yang kayak kemarin pernah dipost di SG Kulo." Apa ini namanya? SG itu maksudnya apa? Mungkin maksudnya ini ya, IG ya, mungkin IG atau apa? Saya nggak tahu ini istilahnya kok. Kata-katanya kurang bisa dipahami. Kemudian si klien jawab lagi, "Pakai foto aku sama." Terus si desainer jawab, "Vektor ya mas?" Kemudian dijawabnya, "Vektornya di halaman depan undangan." Dia tanya ke kliennya, "Aku cari di Google dulu." Kemudian jawab lagi, "Oke mas." Nah, si klien ini ingin desainnya, dia ngasih sampel desain undangan seperti ini. Dia kasih contohnya, sampelnya. Ini ada vektor dia. Jadi si klien ini ingin dibuatkan desain undangan sekalian desain vektornya. Berarti totalnya itu ada 2 item ya. Si klien ini mencari 2 item. Nah, koyong ini ya, Jess. Ini ada tanggapan lagi dari kliennya. Kemudian yang kata-kata berikutnya, "Apang ini terserah kamu." Ya, ini ada screenshot lagi dari klien. Dia ngirim gambar lagi ke desainernya itu. Kemudian si desainer ini memberi respon ya, memberi tanggapan. Kata-katanya gini, "Aku minta datanya ya, berarti mas sekalian sama foto yang mau dijadiin vektor, kirim ke email bla 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 ya." Ini ada emailnya. Kemudian si klien ini menjawab lagi, "Oh iya, harganya berapa?" Menjawab, "Harga teman aja ya Dik." Nah, kemudian si desainer ini memberi tanggapan lagi, 150 aja wes mas, include desain undangan dan vektor, batas 3 kali revisi." Kemudian si klien memberi tanggapan lagi, "Harga teman aja lah Dik." Kemudian ini ada 1 kali screenshot lagi ya yang saya tangkap. Kemudian, "Harga teman lah Dik, 30.000 aja gimana?" Hah? 30.000?
gimana ya, nanti aku sekalian promo desain kamu di IG, kan lumayan followers aku ada 3000. Jadi si klien ini katanya mengaku sebagai apa ya, seperti selebgram lah gitulah istilahnya, atau seleb tweet gitu. Nah, jadi dia ini mau memesan desain, tapi dianya maunya si klien ini desainnya itu murah. Jadi dia pesan 2 desain undangan, 1 desain vektor. Nah, menurut teman-teman ini gimana? Ini saya juga nggak bisa banyak berkata-kata ya. Kenapa di Indonesia ini harga desain kita itu di rate rendah dan dihargai dengan dan tidak dihargai sama sekali, serta apresiasi untuk desainer itu kurang sekali. Kemudian si desainer ini bilang 120.000 aja deh mas, gak apa-apa, udah aku turunin. Kemudian si klien jawab lagi, duh masih mahal tuh dek, cuma desain gitu kok, pakai template Canva juga bisa. Sombong amat. Temenku pakai itu semua. Nah, dari yang saya tangkap ini, kenapa desainer itu nggak bikin desainer sendiri ya? Kenapa dia menyuruh dia pakai desainer lain? Kenapa dia mengatakan cuma desain gitu kok, template Canva juga bisa, temanku pakai semua. Nah, menurut saya lah, kamu bikin sendiri aja desain sendiri pakai Canva kalau kamu bisa. Nggak usah nyuruh desainer lain untuk membuatkan desain kamu. Kemudian di sini ada tanggapan lagi, kan vektornya juga mas, dan saya gak pakai template mas. Hihihi. Kartun doang kok, kalau 30.000 aku ambil jasamu. Ini si klien jawab lagi. Kemudian maaf mas, nggak bisa, saya butuh bayar listrik sama makan juga. Sudah saya turunkan dari 150 ke 120 juga. Kemudian nih, wah Cina pelit, ya udah gak jadi, semoga gak laku desainmu, amin. Aduh. What the fuck? Ini gimana ya kata-katanya? Aduh, ini sangat merendahkan sekali ya martabat desainer di mata dunia ya. Waduh. Kalau saya lihat ini sangat merendahkan sekali. Dan ini desain atau karya kita itu sangat tidak dihargai sekali. Mengapa seperti ini ya? Mengapa si klien itu menyuruh orang lain untuk membuatkan desain untuk dia, sedangkan dia itu atau klien itu tidak mau membayar sesuai dengan yang dia inginkan. Jadi dia itu egonya tinggi, tapi dia tidak mempedulikan kepentingan orang lain juga. Jadi tidak simbiosis mutualisme, satu sama lain itu sangat dirugikan. Dan kebetulan ini ya, alhamdulillah si klien ini ternyata maksud saya si desainer ini ternyata tidak menerima orderan desain dari si klien ini, dan dia menolak dengan tegas, maaf mas nggak bisa, saya butuh bayar listrik sama makan juga. Dan ini bagus ya, ini sangat bagus sekali. Ini perlu dicontoh ya, desainer seperti ini, bahwa kita dalam dunia mendesain itu tidak harus ketika kita mau menerima orderan itu tidak harus kita terima semua, tapi kita harus memilah-milah mana harga atau rate yang cocok sesuai dengan scope kerjaan kita ya. Dan desainer itu dikatakan cerdas apabila dia bisa mengatakan kata tidak atau kata enggak ketika desain yang dikasih oleh klien itu tidak sesuai dengan standar harga yang ditentukan oleh desainer itu. Nah ini ya juga termasuk pelajaran bagi kita semua, buat para desainer, bahwa kita jangan mau dihargai rendah oleh orang ya. Karena kalau sepengetahuan saya ya, saya pribadi sebagai tukang desain, harga desain itu mahal teman-teman, nggak murah. Yang mahal itu apa? Karena kita memerlukan banyak waktu ya, termasuk brainstorming ide, ngabisin ide, mencari ide desain, terus bayar biaya listriknya, terus yang terutama itu yang paling terkuras itu pikiran teman-teman.
pikiran kita itu terkuras, tercurah untuk proyek yang kita lakukan. Sementara semua itu akan percuma dan akan sia-sia ketika ada klien yang meminta harga murah kepada kita, bahkan di bawah standar dari harga yang kita tentukan, teman-teman. Nah, ini menjadi pelajaran bagi kita semua untuk tidak meremehkan desainer Indonesia ya, dan bisa lebih menghargai karya-karya desain kita, sehingga karya desain kita itu lebih dipandang itu lebih mulia dan lebih berharga lah di mata teman-teman desainer maupun di mata dunia. Nah, mungkin itu saja sekedar share yang bisa saya sampaikan hari ini ya. Semoga bisa memberi pencerahan dan bisa memberi manfaat kepada kita semua tentang sebuah harga desain ya. Nah, dari uraian yang saya kasih tadi, semoga bisa memberikan warning juga kepada calon-calon klien ya, calon-calon klien untuk lebih menghargai desain kita. Oke teman-teman, itu tadi adalah beberapa poin-poin penting ya, mengapa harga desain kita di negara Indonesia ini terbilang sangat murah dan dikatakan sangat rendah ya teman-teman. Terutama di kalangan para desainer ini, kalau saya katakan harga desain di negara kita itu masih cukup minim ya, dan para klien atau para calon klien itu menghargai desain itu sangat murah, sehingga terkesan karya kita itu tidak dihargai dan tidak tidak dihargai dan tidak di nomor satukan gitu, maksudnya tidak saya bingung juga ngomongnya, tidak dihargai dan harga desain kita itu rendah dibandingkan kita menjual desain atau karya kita di luar negeri, misalkan di mancanegara, karena orang-orang luar itu lebih menghargai desain kita daripada misalkan karena orang luar itu lebih menghargai desain kita daripada orang kita sendiri, orang Indonesia sendiri ya. Ya mungkin karena beberapa faktor ya, terutama yang faktor-faktor yang saya sebutkan di video tadi. Nah, semoga video ini bisa memberi pencerahan dan penjelasan ke teman-teman semua tentang bagaimana sih mengatasi harga murah dan menghindari kita terpuruk atau terjebak dalam harga murah tersebut. Semoga video ini bisa menginspirasi, dan buat teman-teman desainer semua tetap berjuang dan tetap bersemangat, karena perjuangan kita di dunia desain ini sangat tidak mudah ya, sangat sulit. Saya tahu, karena saya juga pelaku desain, dan semoga video ini bisa memberi sedikit warning kepada calon orang-orang ya, seorang klien, agar bisa lebih menghargai desain atau karya kita di Indonesia ini. Oke teman-teman, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Semoga video ini bisa bermanfaat. Jangan lupa untuk klik like biar apabila teman-teman suka video ini, share ke sosial media kalian, dan jangan lupa yang terpenting subscribe channel ini agar channel ini terus berkembang dan lebih banyak memberikan manfaat-manfaat yang lebih besar lagi ke depannya. Oke teman-teman, itu saja video dari saya. See you on next my video. Salam.